kenapa kok kosong begini? Kau? Kak Toba, jangan marah. Tahan, jangan dikatakan. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Teganya, Toba mengingkari janji Putri Ikan. Hah? Alat pancing? Aku ada di mana ini? Kenapa aku bawa pancing? Aku kan tidak bisa memancing. Aku bisa mengajarimu, Dek. Siapa kakak ini? Namaku Top. Siapa kau, gadis kecil? Namaku Riri, Kak Top. Riri, alat pancingmu terlihat sangat kuat. Dan aku punya umpan yang bagus. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Memancing bersama? Boleh saja, Kak Top. Di sini tempat favoritku untuk memancing. Ikannya banyak. Wah, pasti Kak Top sering dapat banyak ikan ya? Iya. Oke, umpan terpasang dengan baik. Ya. Selanjutnya tinggal menunggu ikannya mendekat. Ah, lama tidak, Kak? Memancing itu harus sabar, Riri. Itu, umpannya dimakan ikan. Kau benar, Riri. Kuat sekali. Pasti ikannya besar, Kak. Ikannya melawan. Aduh, berat. Jangan sampai kalah, Kak. Ikan ini kuat sekali. Aku sampai ikutan ketarik. Aku tidak akan kalah. Wah. Wow. Besarnya. Kak Top, ini tempayannya. Iya. Tempayannya sampai tidak cukup. Ikan apa ini? Besar sekali. Aku punya firasat kalau ini ikan yang sangat istimewa. Ada banyak sekali cerita tentang putri ikan. Siapa tahu ini adalah putri ikan atau putri naga. Benar-benar. Bagaimana kalau kakak bawa pulang saja dan dipelihara? Boleh juga. Lumayan bisa jadi teman. Mau ikut ke rumahku, Riri? Aku masakan ikan yang lezat untukmu. Loh, katanya mau dipelihara. Bukan ikan ini. Aku masih punya banyak ikan segar di rumah. Nah, kita taruh ikannya di sini saja. Hanya ini satu-satunya wadah besar yang aku punya. Jangan khawatir, ikan. Aku tidak akan memasakmu. Kak Top pasti akan merawatmu dengan sepenuh hati. Riri, ikannya ada di kolam samping rumah. Tunggu di sini sebentar ya. Aku ambil dulu. Apakah aku boleh ikut? Nanti kamu boleh pilih ikan yang paling besar. Suara apa itu? Suaranya dari dapur, Kak. Jangan-jangan... Ada yang mencuri ikanku. Apa ini? Emas? Dari mana emas ini? Itu emas untukmu, Top. Siapa kau? Akulah ikan yang kau tangkap, Top. Tunggu dulu. Pemuda yang menangkap ikan besar. Lalu ikan itu berubah menjadi putri cantik. Memberikan banyak sekali uang. Jangan-jangan nama kakak adalah Toba. Iya, namaku Toba. Tapi kau bisa memanggilku Top saja. Lalu, apakah Putri akan tinggal di sini bersama Kak Toba?
tinggal di sini. Bagaimana kau bisa tahu? Di kerajaanku ada satu aturan. Manusia yang menyelamatkan nyawa kami akan kami bantu sepanjang hidupnya. Tapi ada satu syarat. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa Putri adalah putri ikan. Loh, kok kamu tahu rahasia ini juga? Aduh, apakah cerita asal-usul Danau Toba akan dimulai sekarang? Di akhir cerita, desa ini akan diterjang banjir besar dan berubah menjadi danau. Kenapa hal ini harus dirahasiakan? Karena jika rahasia ini terbongkar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Bagaimana? Bisakah kau merahasiakan ini semua? Baiklah, kau bisa mengandalkanku. Aku akan menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Aduh, bagaimana ini? Apakah kami bisa selamat dari banjir besar itu? Lalu, kisahnya pun berjalan seperti dalam cerita. Kak Toba menggunakan koin emas itu untuk membeli sawah. Ia kemudian menikahi putri ikan dan hidup bahagia. Tak lama, lahirlah seorang bayi laki-laki yang lucu. Semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi... Ayah, pokoknya aku mau ke tapel yang besar itu. Iya, Samosir. Ayah akan membelikannya untukmu. Ayah, sebaiknya jangan selalu menuruti semua keinginan Samosir. Tidak apa. Cuma sekali ini saja kok. Ini bukan cuma 1 atau 2 kali saja. Kalau terus dituruti, dia bisa tumbuh jadi anak yang malas dan manja. Kata istrimu ada benarnya, Kak Toba. Kau terlalu memanjakan Samosir. Ah, tidak juga. Aku mendidiknya dengan baik kok. Kak, apa kakak tidak melihat Samosir? Dia sangat malas dan suka berbuat jahil juga. Itu kan hal yang wajar untuk anak seusia dia. Iya, tapi... Ayah, ayah! Samosir, Kenapa ia ke sini? Aku diminta ibu untuk mengantar bekal makan siang punya ayah. kau lihat Riri, Samosir bukan anak yang pemalas. Berarti didikanku tidak keliru dong. Kemarilah Samosir. Aduh, kakiku kena lumpur. Ini ayah. Ibu masih sibuk, tapi ia bilang akan menyusul. Terima kasih Samosir. Ayah, aku langsung pulang ya. Aku belum membereskan mainanku tadi. Makanlah dulu bersama kami Samosir. Kau pasti lapar. Ini kan waktunya makan siang. Baiklah. Kita kan jarang makan siang bersama. Ini kesempatan langka, tidak boleh dilewatkan. Mari kita kenapa kok kosong begini? Maaf ayah. Tadi aku lapar. Aku cuman ingin makan sedikit saja. Tapi tiba-tiba saja sudah habis. Kau? Kak Toba, jangan marah. Maafkan aku ayah. Tolong jangan beritahu ibu. Kak Toba, tahan. Jangan dikatakan. Aku sudah mendidikmu dengan baik, tapi kau malah seperti ini. Kau memang anak ikan. Aku adalah anak ikan. Ibuku ikan. Apa yang kau katakan? Istriku. Tak kusangka kau telah mengingkari janjimu. Tunggu istriku. Aku tak bermaksud. Sudah terlambat. Aku mendengarnya sendiri. Kau tak bisa menjaga janji. Kini terimalah akibatnya. Tunggu, aku bisa jelaskan.
tentang asal-usul Danau Toba. Danau yang terbentuk karena telah melanggar janji. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.